Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Dapodik, tapi lebih kepada cara tarik peserta didik dari sekolah yang lainnya. Jadi teman-teman langsung saja buka browser, kemudian tuliskan ya, kita harus masuk ke webnya sp.data.dik.kemdikbud.id. Nah, setelah itu teman-teman gunakan akun Dapodik untuk login, masukkan username dan password aplikasi Dapodik. Kemudian teman-teman langsung saja ke bagian ini ya, di bagian aplikasi, kemudian klik di bagian mutasi ya. Jadi untuk status peserta didik yang bisa ditarik di sini adalah status peserta didik dengan status mutasi ya. Selain ini tidak bisa dilakukan yang namanya tarik peserta didik ya. Nah, kemudian teman-teman tentukan provinsi asal, kemudian kabupaten, kecamatan, nama sekolah ya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman menentukan asal sekolah ya, jadi ini alamat asal sekolah. Kemudian teman-teman pilih nama sekolahnya dari mana. Kemudian nanti tentukan rombel tujuannya kemana. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian teman-teman boleh ketikkan di bagian search ini nama si siswa, misalkan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi dari nomor NIK, kemudian NISN-nya, dan nama ibunya, tempat tanggal lahir. Apakah ini kadang-kadang kan ada nama sama, tapi sebenarnya datanya itu berbeda dari data yang teman-teman terima ya, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodiknya teman-teman. Nah, kemudian klik centang ya, kemudian daftarkan. Nah, peserta didik berhasil didaftarkan, kemudian klik tutup. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi? Kita kembali lagi ke bagian sekolah. Teman-teman klik lagi di bagian siswa. Nah, di sini kita akan melihat apakah dia sudah aktif ataupun masuk dalam database kita. Nah, kalau sudah masuk dalam database, nanti kita bisa masukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, di sini ini dia sudah masuk ya. Ini dia data nama tadi berada di siswa aktif. Nah, kalau sudah berada di siswa aktif, artinya ketika kita tarik data dari aplikasi Dapodik, nanti dia akan masuk. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi teman-teman buka aplikasi Dapodik. Biar masuk aplikasi Dapodik, pastikan siswa itu sudah berada di bagian aktif ya, setelah teman-teman tarik datanya. Oke, setelah kita buka aplikasi Dapodik, kita masuk ya. Nanti teman-teman lakukan yang namanya tarik data ya. Klik aja tarik data, kemudian hitung validasinya seperti ini. Nah, jadi sedikit info ya teman-teman, untuk tarik data adalah kita menarik data dari server ya. Sedangkan sinkron itu kita mengirim data dari aplikasi Dapodik ke server ya. Jadi apapun yang mengalami perubahan dari server itu lakukan yang namanya tarik data. Sedangkan sinkronisasi itu mengirim data dari aplikasi Dapodik ke server. Kalau memang ada perubahan data di server, maka akan berubah juga di aplikasi Dapodik. Jadi kalau sinkron itu dua arah, kalau tarik data itu satu arah. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian setelah hitung validasi, kita tarik data. Setelah seperti ini, teman-teman lakukan yang namanya klik pada tarik data. Jadi nanti siswanya akan masuk ke dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi sistem tarik data ini dia satu arah ya. Jadi dia tidak mengirim data dari aplikasi Dapodik ke server, tapi dia menarik data perubahan yang terjadi dalam server ke dalam aplikasi Dapodik. Jadi beban untuk proses datanya itu ringan ya, ketimbang dari sinkron. Kalau sinkron itu dua arah, dia mengirim ke server. Kalau memang ada perubahan di server, dia akan mengirimkan ke dalam aplikasi Dapodik ya. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Nah, jadi ini sudah selesai ya teman-teman, 1 menit 9 detik. Jadi kita lihat proses apa aja. Nah, ini dia ada proses anggota rombel. Jadi ada masuk anggota rombel ya teman-teman. Ini satu. Jadi sudah masuk datanya, dan kita akan cek ya ke bagian peserta didik dulu. Kita cek, setelah kita tarik kita cek lagi namanya apakah sudah masuk di aplikasi Dapodik atau tidak.
namanya di sini. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kita klik registrasi. Nah, pindahan ya, sudah benar. Oke, sudah benar. Kemudian kita klik di bagian rombelnya. Kita lihat rombelnya ini. Nah, setelah kita cari di rombel, kemudian kalau memang belum masuk rombel, kita tinggal tarik aja ke samping ya. Dengan status di sini lanjutan semester ya, lanjutan semester. Nah, jadi sudah masuk ke bagian ini. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya refresh aplikasi Dapodik ya. Refresh aplikasi Dapodik. Nah, kalau sudah sudah ini, kita cek lagi di peserta didik. Nah, kita pastikan kembali bahwa dia sudah ada rombelnya. Nah, ini sudah ada rombelnya dan sudah sesuai ya, teman-teman. Dan tanggal masuknya sudah ada di sini, sudah terekam dalam sistem ya. Nanti silahkan teman-teman klik bagian registrasi, kemudian masukkan nomor induk yang sesuai pada sekolahnya teman-teman masing-masing ya, lengkapi data hobinya dan lengkapi semua data-data lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.